Bab 50. Mei Xiang dengan bertanggung jawab berkata, "Saya masih harus membereskan kamar Anda." "Tidak perlu, saya merasa cukup baik hari ini, jadi saya akan mengemasnya sendiri." Chu Qiao tidak menunggu Mei Xiang memberikan tanggapan apapun sebelum mengambil air dan kembali ke kamar. Setelah itu, dia menyandarkan telinganya di pintu. Baru setelah Mei Xiang dan Jingjing pergi, Chu Qiao akhirnya menghela napas lega. Yuan Yue bersandar di tempat tidur dan dengan santai berkata, "Lihatlah dirimu, seperti kamu baru saja mencuri sesuatu." Chu Qiao menatapnya, berjalan mendekat, dia menarik lengannya. "Meskipun tidak ada seorang pun di sini, cepat kembali ke kamarmu sendiri." "Aku tidak mau," Yuan Yue menolak dengan tegas. "Hanya jika kamu mencuci muka untukku." Chu Qiao bingung, lalu dia bertanya, "Mengapa? Jika kamu tidak melakukannya, aku tidak akan kembali." "Yuan Yue, kamu benar-benar..." Chu Qiao berada dalam dilema untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berjalan ke baskom dan menyiapkan handuk untuk membantu mencuci wajahnya. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Postur tubuhnya tidak terlihat seperti dia tidak mencoba mencuci muka seseorang, tapi lebih seperti dia akan memulai perkelahian. Berjongkok di hadapannya, dia mengusap wajahnya dengan seluruh kekuatannya. Dia sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apapun sambil tetap tersenyum. Chu Qiao tiba-tiba merasa tidak enak dan mulai mengusap wajahnya dengan lembut setelah menghela nafas. Saat matahari mengintip melalui jendela yang terbuka, matahari menyinari keduanya. Waktu sepertinya telah kembali ke 10 tahun yang lalu, karena dia harus bangun pagi-pagi sekali setiap pagi untuk membantunya mencuci, memakai pakaian, dan sarapan. Lihat, meski setelah menghabiskan begitu banyak energi, pada akhirnya, saya masih melakukan apa yang saya lakukan di awal. Chu Qiao cemberut sambil menundukkan kepalanya, "Kalah." Yuan Yue tersenyum dan menjawab, "Keadilan hanya ada di tangan yang panjang. Kamu dilahirkan untuk menjadi milikku. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba melarikan diri, kamu tidak akan bisa." Chu Qiao memberinya tatapan tajam dan menegurnya, "Analogi sampah macam apa itu?" Setelah dia menggosok gigi dan mandi, serta merapikan penampilannya, Chu Qiao mendorongnya ke pintu, dan mendesaknya, "Cepat, pergi." Yuan Yue berbalik dan menatapnya. "Wanita seperti apa kamu? Bahkan pasangan yang baru menikah suatu hari nanti akan mengingat satu sama lain selamanya. Namun sikapmu berubah begitu cepat. Pergi, pergi, kembalilah ke kamarmu sendiri." "Tuan muda." Suara renyah dan gembira terdengar, menyebabkan Chu Qiao benar-benar terpana. Dia berbalik hanya untuk melihat Yue Qi berdiri di luar jendela. Melihatnya, Yue Qi dengan gembira menyapanya, "Saya pergi ke kamar tuan muda pagi ini, tetapi melihat dia tidak ada, saya kira dia menghabiskan malam bersama Anda, Nona." Pinggan berdiri di belakang Yue Qi, dan di belakangnya, sepertinya ada banyak orang. Karena mereka berada jauh, orang tidak dapat memahami apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba, samar-samar terdengar sorakan nakal dari jauh, "Kakak akhirnya menikah. Aku tidak perlu mendengarnya mengoceh lagi." Saat itu juga, pintu terbuka dengan suara berderit. Mei Xiang masuk bersama Jingjing dan beberapa pelayan lainnya. Melihat Yuan Yue, mereka menyambutnya dengan hormat, sebelum menuju ke tempat tidur Chu Qiao, ingin membereskan semuanya. Chu Qiao tiba-tiba teringat bagaimana masih ada noda darah di tempat tidur. Saat dia hendak mencegah mereka membersihkan, Jingjing berjalan mendekat dengan semangkuk sup dan berbisik di telinga Chu Qiao. Saudari Mei Xiang secara khusus memerintahkan sup herbal ini untuk diseduh. Ini bagus untuk mengisi kembali kehilangan darah. "Kakak, tolong minumlah." Mata Chu Qiao tampak hitam, dan pipinya memerah. Yuan Yue berjalan dan mengambil mangkuk itu. Memberikannya kepada Chu Qiao, dia tersenyum, "Ini memang baik untukmu. Singer, minumlah." Di hari yang sama, kapal singgah di Provinsi Lanling untuk perbekalan makanan sebelum melanjutkan perjalanan. 2 hari kemudian,
mereka akhirnya sampai di Provinsi Hu. Kelompok itu mendarat. Meskipun mereka telah tiba di wilayah Wei, terlihat jelas bahwa pengawal Yuan Yue tampak semakin tegang. Saat mereka sampai di pelabuhan, ada tim yang terdiri dari 500 tentara menunggu kedatangan mereka, dan semua perempuan yang menemani rombongan menyamar sebagai laki-laki saat mereka berbaur dengan rombongan. Seluruh situasinya agak rahasia. Melihat sebagian besar tentara memiliki semacam tato di wajah mereka, dia menyadari bahwa mereka semua berasal dari Qinghai, dan dia tiba-tiba merasa nyaman. Sesampainya di Provinsi Baolin, ada 3.000 tentara Qinghai yang berjaga di sana. Di antaranya, ada 1.000 orang yang mengenakan armor kulit berwarna hijau. Mereka memancarkan haus darah yang luar biasa dan aura membunuh. Seseorang dapat langsung mengetahui bahwa mereka adalah ahli seni bela diri. Yue Qi dengan bangga memberitahunya bahwa mereka semua adalah bawahannya dan berasal dari divisi elit ke-7 di Qinghai. Ini hanyalah sebuah detasemen kecil karena sisanya berjaga di celah Cuiwei dan di kota Zhenhuang. Setelah beristirahat di Provinsi Baolin selama 1 hari, mereka memulai perjalanan menuju Zhenhuang keesokan harinya. Saat senja, mereka akhirnya melihat kastil yang megah itu. Dalam luasnya ini, segalanya begitu sunyi saat angin menimbulkan gelombang rumput di dataran yang membawa serta dedaunan yang layu. Ini benar-benar cuaca kekaisaran Wei, dengan cita rasa angin dan dingin yang unik. Chu Qiao membuka tirai kereta, memperlihatkan pemandangan gerbang kota besar yang menjulang tinggi di atasnya, bermandikan warna merah tua dari matahari terbenam. Dia tiba-tiba teringat bagaimana di masa lalu, dia dan Yan Sun hanya mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup di penjara raksasa ini sambil membenci segala sesuatu di sekitar mereka, berharap bencana akan menimpa kota ini dan menghapus semua kejayaan ini. Setelah menghabiskan seluruh upaya perencanaan mereka akhirnya mampu membuat jalan berdarah melalui penjara yang telah menahan mereka selama lebih dari 8 tahun. Namun hari ini, dia dengan rela melangkahkan kaki ke kota ini lagi, saat dia memasuki kota yang menyesakan ini lagi. 6 tahun lalu, dia meninggalkan tempat ini demi seorang pria. 6 tahun kemudian, dia kembali ke tempat ini untuk mencari pria lain. Perubahan nasib sungguh menakjubkan. Bahkan gerakan satu langkah pun menghasilkan hal yang tidak diketahui yang tidak akan pernah dapat dipahami oleh siapapun. Meski begitu, seseorang harus terus berjalan. Saat angin bertiup melewati telinga seseorang, ia mengeluarkan rintihan kecil. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang, memeluknya. Suara Yuan Yue bergema dari belakang, dia sangat damai, nadanya sepertinya menenangkan orang. Jangan khawatir, aku di sini. Chu Qiao tersenyum lembut, sepertinya dia selalu mengatakan hal itu. Dia bersandar ke belakang, sambil menarik napas dalam-dalam, seolah mencoba mengingat aroma pria itu selamanya, sebelum menutup matanya. Dengan erat, dia menggenggam tangannya, seolah dia tidak akan pernah melepaskannya. Kota Zhenhuang tidak lagi sejahtera seperti dulu. Meski saat itu belum malam, para pejalan kaki sudah mulai melambat. Saat melihat kereta Yuan Yue, semua menghindari rombongan seperti wabah. Tampak jelas bahwa kota ini hanyalah bayangan dari keadaan sebelumnya, karena tidak lagi memiliki keramaian dan hiruk-pikuk seperti yang pernah dibanggakan. Saat kereta berbelok di sekitar jalan Xuanhua dan memasuki jalan Baiwei menuju ke arah barat kota, Chu Qiao sedikit terkejut dan bertanya, apakah kita tidak akan kembali ke kediaman Yuan? Yuan Yue tersenyum, saya adalah Marsekal Agung Kekaisaran Wei. Tentu saja, saya tinggal di kediaman resmi saya sendiri. Setelah mendengar itu, Chu Qiao merasa seluruh ketegangannya mereda. Dia hanya bisa tersenyum. Yuan Yue menggodanya, bagaimana kamu bisa membiarkan emosimu terlihat begitu mudah di wajahmu? Bagaimana Anda layak menyandang gelar Raja Xiuli? Apa yang perlu disembunyikan di hadapanmu? Chu Qiao merespons secara alami, membuat Yuan Yue terkejut. Setelah itu,
Dia memeluknya dan memuji, "Bagus sekali. Tidak banyak orang di jalan, dan tentu saja gerbong tersebut dapat melaju lebih cepat." Tak lama kemudian, mereka sudah sampai di rumah dinas yang terletak di samping Danau Biliu di sebelah barat kota. Chu Qiao pernah melihat kediaman ini sebelumnya, karena ini adalah salah satu istana samping istana kekaisaran, dan dibangun dengan sangat megah. Kereta tidak berhenti dan berjalan sampai ke gerbang. Baru setelah mencapai gerbang dalam dan setelah semua pelayan masuk ke dalam kompleks, Yuan Yue meninggalkan kereta dengan Chu Qiao mengikuti di belakangnya. Chu Qiao segera melihat Huaner berdiri di samping, matanya benar-benar merah. Melihat Chu Qiao, air mata Huaner mulai jatuh. Meskipun ini bukan lagi tempat tinggal yang sama, mereka adalah teman lama. Chu Qiao merasakan nostalgia saat dia mengulurkan tangannya. Huaner langsung berlari ke atas kudanya, dan segera mencoba bersujud kepada Chu Qiao. Chu Qiao dengan cepat mencoba menghentikan Huaner, namun Yuan Yue menahannya dan berkata, "Mulai sekarang kamu adalah nyonya rumah di kediaman ini. Wajar jika mereka menyapa Anda." Saat dia mengatakan itu, semua pelayan wanita dan pelayan telah berlutut dan bersujud padanya sambil berkata, "Salam untuk nyonya." Chu Qiao membantu Huaner berdiri. Setelah bertahun-tahun, penampilannya sedikit berubah, menjadi agak anggun dan anggun. Dia sudah menjadi supervisor bagi puluhan pelayan perempuan di kediaman Yuan. Huaner memberitahu Chu Qiao sambil menangis, "Pelayan ini tahu bahwa Anda pasti akan kembali, nyonya. Kamar Anda sudah dirapikan, dan selalu disediakan untuk Anda, Nona." Chu Qiao merasa agak malu karena dia dipanggil dengan sebutan nyonya sepanjang waktu. Namun Yuan Yue merasa itu adalah hal yang normal, dan dia memberitahu kamarnya bisa dikosongkan. "Bawa semua barang miliknya ke kamarku." Penonton langsung memahami maksud di balik instruksi tersebut. Huaner segera mulai memerintahkan pelayannya untuk membantu Chu Qiao memindahkan barang bawaannya, dan Mei Xiang serta Jingjing juga membantu. Kediaman itu tiba-tiba sibuk dengan kehidupan. "Ayo pergi," kata Yuan Yue di telinganya, dan tanpa menunggu jawabannya, dia menarik tangannya dan mulai berjalan. Saat malam tiba, bulan sabit yang tergantung di langit memancarkan cahaya redup. Dengan obor menyala di sisinya, lampu hangat menerangi keduanya. Tanpa bicara, Yuan Yue terus berjalan. Angin malam membawa hawa dingin, namun uniknya menyegarkan. Lengan baju Yuan Yue penuh dengan sulaman, dan kadang-kadang melewati lengan Chu Qiao, itu mengeluarkan suara gemerisik. Aroma yang sangat ringan bisa tercium. Itu tidak terlalu kuat, namun sepertinya ada di mana-mana. Ini adalah jenis anggrek istimewa yang mengeluarkan aroma unik. Yuan Yue selalu tahu bagaimana menikmati hidup. Mungkin ini karena didikan mulianya. Didukung oleh kemakmuran keluarga Yuan selama berabad-abad, dia berbeda dari bangsawan normal yang mencapai kekayaan dengan cepat. Seolah-olah setiap tanaman di sini memancarkan aura mulia. Menyingkirkan gerbang yang terbuat dari kayu foe bezenan, orang bisa melihat kamar tidur yang desainnya sangat elegan. Itu tidak terlalu megah, namun memancarkan aura tenang yang hampir tidak bisa dikomentari oleh orang lain. Menginjak karpet yang tebal dan lembut, serasa berjalan di atas awan. Desain dekorasi dan furniturnya membuat rumah ini cukup elegan untuk ditinggali, dengan nuansa klasisisme yang luar biasa. Dengan 18 lapis kerudung yang melapisi koridor, langsung menuju ke kamar tidur bagian dalam. "Apakah kamu lelah?" Berdiri di hadapannya, dia bertanya. Chu Qiao menggelengkan kepalanya dan menangkupkan perutnya. "Saya hanya merasa sangat lapar." Seorang pelayan wanita berpakaian merah dengan cepat menyapanya. "Makanan akan segera siap. Akankah Tuan dan Nyonya pergi ke ruang makan sekarang?" Yuan Yue menggelengkan kepalanya dan berkata pada Chu Qiao, "Aku ada urusan mendesak dan tidak bisa makan sekarang." Chu Qiao mengangguk. "Baiklah, pergi dan selesaikan urusanmu dulu." Para pelayan masih mempersiapkan kudanya.
Saya masih bisa menunggu beberapa saat. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Chu Qiao. Sulaman di dadanya menggelitik wajah Chu Qiao. Dia bisa mendengar getaran yang datang dari dadanya berkata, "Singer, kamu akhirnya kembali." Chu Qiao tersenyum dan membalas pelukannya. Dalam hatinya, ada perasaan gembira yang luar biasa yang sulit diungkapkan hanya dengan kata-kata. Di dalam kamar terdapat dupa yang memicu kantuk. "Malam ini, tunggu aku di sini." Wajah Chu Qiao berubah sedikit merah saat dia mengangkat kepalanya dan tersenyum manis kepada Yuan Yue. "Kalau begitu, pastikan kamu kembali lebih awal." Yuan Yue mengangguk. Saat ini, kuda-kuda sudah siap. Yuan Yue memberitahu Chu Qiao, "Saya akan pergi mencari yang mulia ketujuh. Makanlah dulu dan istirahatlah lebih awal." "Baiklah." Chu Qiao berjingkat dan dengan lembut mematuk bibirnya. Dengan semburat merah di wajahnya, dia berbisik ke telinganya, "Hati-hati di jalan." Semburat kegembiraan membanjiri mata Yuan Yue saat dia dengan paksa memeluk Chu Qiao sebelum keluar.